Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Maesari, NIM 18042120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bencana dan konflik sosial, di mana pengertian bencana yaitu suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia maupun yang lainnya, seperti peristiwa letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran liar, dan lain sebagainya. Tanah longsor dapat merupakan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, atau material campuran yang kemudian bergerak ke bawah atau keluar lereng, sehingga menimbun bangunan atau apapun yang berada di bawahnya. Beberapa penyebab dari tanah longsor yaitu curah hujan yang tinggi, erosi tanah, lereng tebing yang terjal, bendungan susut, tanah tidak padat, pertanian di lereng gunung, serta tumpukan sampah. Ini adalah sedikit gambaran dari tanah longsor, dan ini adalah contoh jalan yang runtuh terputus akibat longsor tanah. Selanjutnya, langkah mitigasi pencegahan tanah longsor. Yang pertama, menghindari pembangunan di dekat tebing. Yang kedua, jangan melakukan penebangan pohon di lereng bukit. Yang ketiga, menanam tanaman kayu di tepi lereng. Selanjutnya, gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu peristiwa yang getarnya atau berguncangnya permukaan bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, serta letusan gunung api maupun runtuhan batuan. Ini adalah contoh akibat dari gempa bumi, yaitu runtuhnya bangunan. Selanjutnya, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini sering ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik atau perut bumi yang aktif. Terkadang ada beberapa gunung berapi yang aktif dan sering mengeluarkan awan panas, sehingga terjadi letusan gunung berapi. Ini adalah contoh letusan gunung berapi mengeluarkan asap dan beberapa lava. Konflik sosial. Konflik sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu saling memukul. Pendapat para ahli menurut Surjono Sukanto, proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Menurut Robert, konflik sosial itu adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan juga untuk menundukkan saingan. Selanjutnya, penyebab konflik sosial yaitu adanya perbedaan antar individu, perbedaan antar kepentingan, perbedaan antar budayaan, perbedaan antar agama, perbedaan status sosial, perbedaan ras, serta perubahan sosial yang cepat. Jenis konflik sosial menurut Surjono Sukanto yaitu adalah konflik pribadi, yaitu suatu yang sering terjadi akibat masalah pribadi seperti masalah hutang piutang. Selanjutnya, konflik politik yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi politik, seperti konflik antar sesama pendukung partai politik di saat masa-masa politik, yaitu masa pilkada. Selanjutnya, konflik rasial yaitu menurut Surjono Sukanto, konflik rasial yaitu terjadi karena perbedaan fisik. Misalnya, contohnya dua orang bocah ini yaitu berkulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat. Selanjutnya, konflik antar kelas yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelas sosial yang berbeda. Contohnya saja, gambar yang saya masukkan ini yaitulah contoh si miskin dan si kaya. Selanjutnya, jenis konflik sosial berdasarkan sifatnya. Konflik konstruktif yaitu terjadi karena perbedaan pendapat antar individu atau kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan, seperti konflik saat kita berdiskusi mengemukakan pendapat dan pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil sebuah keputusan untuk bersama.
Selanjutnya, konflik deskriptif yaitu terjadi saat perasaan tidak senang, benci antara individu atau kelompok terhadap pihak lainnya. Contohnya saja gambar yang saya masukkan yaitu adanya sebuah pertandingan bola voli di mana di situ adanya supporter antara satu tim yaitu merasa tidak senang karena dianggap kemenangan salah satu lawannya melakukan kecurangan. Selanjutnya, jenis konflik sosial berdasarkan pelaku yaitu konflik vertikal terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki status sosial yang berbeda, seperti gaji karyawan di sebuah perusahaan namun mereka tidak sesuai dengan kinerjanya. Selanjutnya, konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki status sosial yang sama, seperti antara sesama tukang gojek dalam memperebutkan wilayah kekuasaannya. Dan konflik diagonal yaitu yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya, seperti pemisahan salah satu kabupaten. Contohnya saja di kabupaten tempat saya ini yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, mereka akan membangun sebuah kabupaten baru yaitu Kabupaten Ranah Indojati. Selanjutnya, jenis konflik sosial yang berdasarkan sifat pelaku. Ada konflik terbuka yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya saja seperti Israel dan Palestina kemarin tentang perebutan wilayah kekuasaannya. Dan konflik tertutup yaitu diketahui hanya orang-orang yang dalam konflik tersebut. Contohnya seperti dalam sebuah keluarga, yaitu pertengkaran kakak beradik. Selanjutnya, konflik berdasarkan bentuk yaitu konflik realistis terjadi karena rasa kekecewaan antara individu atau kelompok atas tuntutannya. Konflik non-realistis terjadi karena adanya tujuan yang hendak dicapai namun salah satu pihak mencapai dengan cara yang tidak baik. Selanjutnya, konflik berdasarkan cara pengelolaan yaitu konflik interindividu terjadi karena emosi dan keresahan sehingga mengakibatkan bunuh diri dan lainnya. Konflik antar individu terjadi antar individu satu dan individu lainnya seperti pertengkaran antar tetangga. Konflik antar kelompok terjadi antara kelompok satu dan lainnya seperti tawuran antar pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, konflik berdasarkan tempat terjadi. Ada konflik in group yaitu terjadi dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya yaitu konflik out group terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Selanjutnya habis. Terima kasih. Kalau ada salah dalam materi saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.